Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, di sini saya Umil Khair. Saya akan menjelaskan video tentang analisis video percobaan keseimbangan kimia. Sebelum saya masuk ke tabel analisis video percobaan kimia, di sini saya ingin sedikit menjelaskan penuntun kami yaitu berbasis prinsip green chemistry, yang mana nanti kami akan mengganti alat dan bahannya dengan prinsip yang sesuai dengan green chemistry. Baiklah, sebelum masuk ke tabel analisis percobaan, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia itu ada konsentrasi, suhu, tekanan dan volume, dan katalis. Dan kebetulan penuntun kami membahas tentang faktor-faktor mempengaruhi konsentrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan yang berhubungan dengan konsentrasi, suhu, dan juga tekanan atau volume. Jadi nanti dapat dilihat penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut. Dan untuk video yang kami analisis di sini ada 3. Video yang pertama dan video yang kedua itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saza, dan karena video tersebut berhubungan dengan konsentrasi dan tekanan serta volume. Sedangkan saya sendiri akan menjelaskan video yang ketiga yaitu yang berhubungan tentang temperatur, yaitu pengaruh temperatur dari asam dan basa. Baiklah, kita masuk ke tabel analisis video, yang mana penuntun kami itu memiliki video dan penuntun kami itu memiliki KD, yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, dan juga melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, itu IPK-nya. Dari video YouTube yang kami ambil, tidak ada salah satu pun dari ketiga video tersebut yang membahas tentang KD dan IPK. Jadi kami tidak bisa menganalisis KD dan IPK-nya pada video yang ada di YouTube. Dan video yang dari YouTube itu dibuat oleh mahasiswa Universitas Mataram dan juga mahasiswa Universitas Negeri Padang. Oke. Adapun aspek tujuan dari video yang akan kami analisis ini adalah di dalam video YouTube, yaitu untuk menentukan pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap keseimbangan, dan juga dia menyelidiki pengaruh temperatur pada keadaan asam dan basa terhadap keseimbangan kimia, yang mana ini berhubungan dengan tujuan dari penuntun yang kami rancang, yang mana yang pertama itu menyelidiki pengaruh perubahan konsentrasi dan volume pada ion Fe3+ dan ion SCN terhadap keseimbangan kimia. Yang kedua itu menyelidiki pengaruh temperatur pada keadaan asam dan basa terhadap keseimbangan kimia. Dan yang terakhir itu menyelidiki arah pergeseran keseimbangan kimia. Dalam video analisis itu, penuntun yang kami rancang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran keseimbangan kimia, tetapi sedikit tambahan kami juga melihat pengaruh dari volume, dan juga tujuan yang di penuntun kami lebih rinci dijelaskan ion apa yang diamati. Ini untuk yang pertama, yaitu ada alat dan bahan. Karena saya menganalisis video yang berhubungan tentang konsentrasi, video saya membahas tentang pengaruh suhu terhadap asam dan basa dan keseimbangan kimia. Ini adalah alat dan bahan untuk konsentrasi. Yang mana alat dan bahan untuk dari pengaruh suhu terhadap asam basaan kimia, yaitu
dari video yang ada di YouTube, yaitu ada bunga tapak darah dan juga ada deterjen, ada yang indikatornya itu bunga tapak darah, terus ada cuka dan juga gelas. Untuk alatnya itu ada gelas aqua, sendok serta air. Sedangkan pada penuntun kami, yaitu kami menggunakan 2 tabung reaksi, ubi ungu sebagai indikator, dan juga cuka serta tabung panas. Pada prosedur yang penuntun kami lakukan, pertama kami melakukan dengan cara mengaduk ke bumi sampai mengeluarkan cairan semua, serta lalu disaring berikat sedikit menggunakan sebagai indikator. Ini melakukan pemanasan terhadap kedua tabung reaksi, memanaskan cairan di suhu 250 dan memasukkan pemanasan racun hidroksi atau plutonium ke dalam gelas ini. Biarkan mekanisme ini memanasi perubahan warna kepada kadar dan mencetak suhu saat partikel perubahan warna saat pemanasan dan setelah pemanasan. Pada video yang kami analisis, adapun prosedur kerjanya, yaitu yang pertama dia membuat pengekstrakan bunga tapak darah dengan air panas, yang kedua dia membuat larutan deterjen, yang ketiga dia memasukkan ekstrak bunga indikator ke dalam 2 gelas aqua, yang keempat dia meneteskan cuka dapur ke gelas pertama dan amati perubahan warna yang terjadi, dan meneteskan deterjen ke dalam gelas kedua dan melihat perubahan yang terjadi. Pada video yang analisis, hasil positif yang dapat kami lihat itu pada keadaan asam, warna dari gelas tersebut tidak berubah, itu masih cerah, sedangkan pada keadaan basa dia menjadi warna yang terus dan menguap. Begitu juga pada kalau misalnya hasil positif dari pertemuan di sampel yang dapat diberi pada keadaan asam, warna atau warna biru kegelapan akan menjadi ungu cerah. Sedangkan pada pergeseran keseimbangan dari asam tersebut, sedangkan pada keadaan basa dia akan menjadi warna ungu yang menguap atau gelap. Berarti dia mengalami pergeseran itu keadaan basa. Dan dari prosedur tersebut terdapat perbedaan kelakuan, yang mana video di YouTube menggunakan perbandingan temperatur yang tidak signifikan atau jelas secara rinci, hanya fokus pada keadaan keseimbangan pergeseran asam dan basa di sana dapat kita lihat, dan hasil dari perakuan pada sampel. Pada keadaan asam, larutan berwarna cerah dan bening, sedangkan pada keadaan basa dia menjadi keruh. Sedangkan pada penuntun yang kami buat, kami melihat pergeseran keseimbangan asam dan basa dibarengi dengan perbandingan suhu, di mana selain melihat perubahan perbandingan warna, kami juga melihat pengaruh suhu terhadap keseimbangan asam dan basa, di mana nantinya akan mendapatkan hasil makin tinggi suatu temperatur, makin cepat pergeseran keseimbangan yang terjadi dari perubahan warna tersebut, sehingga kita bisa melihat perbandingannya. Jadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu pengaruh suhu apabila saat pemanasan dia dapat menggeser keseimbangan ke arah kanan, dan apabila dia mengalami pendinginan dapat menggeser keseimbangan ke arah kiri, yang mana jika suatu suhu dinaikkan maka keseimbangan reaksi bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke reaksi endotherm, atau dia bergeser ke arah kanan. Dan jika suhu diturunkan maka keseimbangan reaksi yang bergeser ke arah yang membebaskan kalor, yaitu eksoterm atau sebagai eksoterm atau bergeser ke arah kiri. Dan dari analisis yang kami lakukan, di mana video dari YouTube sangat bagus untuk green chemistry, tetapi
dengan sedikit tambahan dan perbaikan prosedur dan bahan yang digunakan sesuai dengan penuntun yang telah kami buat, dikarenakan jika digabungkan keduanya akan mendapatkan hasil praktikum yang lebih baik. Karena kalau misalnya video yang kami analisis dan penuntun kami dikombinasi akan menjadi praktikum yang lebih baik hasilnya dan juga mudah dipahami oleh siswa, karena tiap-tiap video analisis dan penuntun kami memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dalam tabel analisis ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.